Beliau memberikan isyarat bahwa anak-anak kita tidak akan menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis sahihnya. Tapi innama abawahu, tiada lain, hanya orang tuanya saja, yuhawidanihi, yang meyahudikan anaknya, wa yunassiranihi, yang menasranikan anaknya, wa yumajjisanihi, dan yang memajusikan anaknya, menghindukan, membudakkan anaknya. Siapa? Kata Nabi, orang tuanya. Siapa? Jadi urusan kantor, urusan sekolah, urusan pasar, apakah urusan rumah? Jawab. Urusan. Kita jangan menyalahkan di sekolah, kita jangan menyalahkan di kantornya, kita jangan menyalahkan tuh di pasar, anak saya jadi badung. Jangan menyalahkan itu, salahkanlah diri kita. Nabi sudah memberikan isyarat. Artinya apa? Ini artinya bahwa umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepada satu masa di mana umat ini punya pola pikir Nasrani, punya pola pikir Yahudi, punya pola pikir Majusi. Siapa yang merubah mindset itu kepada Yahudi, kepada Nasrani, dan kepada Majusi? Yang merubah itu adalah orang tuanya. Artinya, ingat, rumah-rumah muslimin, di rumah-rumah muslimin, di mana-mana akan datang satu masa di mana isi rumah tersebut mindsetnya sudah mindset Nasrani, mindsetnya sudah mindset Yahudi, mindsetnya sudah mindset Majusi, sehingga anak cucunya dinasranikan, diyahudikan, dimajusikan oleh siapa? Karena kan begitu. Di rumah banyak acara TV, ABCD dan sebagainya, pindah-pindah channel. Orang tuanya ke kebun, orang tuanya ke sawah, orang tuanya ngantor, bahkan ke masjid. Anaknya dibiarkan nonton TV, kita yang beliinnya. Anaknya dibiarkan main internet, yang porno-porno, itu, ini dan sebagainya. Akhirnya rusak di kamarnya, akhirnya rusak di rumahnya, akhlaknya bejat di rumahnya. Allah. Yang memodalinya orang tuanya. Paham? Bukan TV yang salah, bukan. Tidak semua acara di TV itu tidak baik. Tidak semua acara di radio itu tidak baik. Ingat. Tapi yang buruk-buruk kenapa tidak ditutup? Kenapa kita biarkan yang buruk-buruknya? Kenapa kita tidak menjadi back? Kenapa kita tidak menjadi kiper? Akhirnya anak kita malah mindsetnya berubah. Siapa yang berubah mindset itu? Kita, orang tuanya. Kenapa tidak diramaikan rumah kita dengan Quran? Kenapa tidak diramaikan rumah kita dengan sholawatan? Kenapa tidak diramaikan rumah kita dengan ceramah-ceramah, tausiah-tausiah? Ayo belajar semuanya. Kan Bapak sudah menyarankan kalian ganti HP yang kira-kira bisa pasang streaming. Ayo dengarkan, ada siaran ulang. Ada? Siaran ulangnya ada? Ada tuh siaran ulang tuh. Ayo dengarkan terus. Anak-anak kita yang sekolah, ayo supaya mendengarkan itu. Kalau ada pengajian seperti sekarang ini, bawa dengan anak-anak kita. Jangan dibiarkan anak kita nonton TV, kitanya ke pengajian. Anak-anak kita bawa, cucu-cucu kita bawa supaya terdoain, supaya mendapat barokah dari majelis ilmu, dari ulama, dari orang-orang soleh, supaya mendapatkan ilmu, supaya dia melihat langsung, menyaksikan langsung, merasakan langsung proses hidayah.
yang ada di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir seperti ini. Bawa oleh orang tuanya. Orang tuanya yang tidak membawa, walaupun orang tuanya duduk di majelis ilmu, tapi anaknya dibiarkan main internet yang tidak benar, nonton acara yang tidak benar, itu tetap orang tuanya itulah yang memajusikan dan meyahudikan dan menasranikan anaknya. Walaupun orang tuanya ahli ibadah dan ahli pengajian. Faham? Faham? Urusan rumah hati-hati. Urusan rumah hati-hati. Rasulullah SAW memberikan contoh dari rumahnya dulu. Maka Rasulullah SAW memberikan kaidah yang menjadi nasihat dan ajaran bagi umat, supaya umat seperti beliau, mengikuti jejak beliau. Apa yang beliau katakan? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Makna daripada hadis Nabi rumahku adalah surgaku bukan mewujudkan fasilitas duniawi untuk kesenangan dunia di dalam rumah. Bukan itu yang dimaksud. Karena di rumah Nabi tidak ada kasur yang empuk, di rumah Nabi tidak ada kursi yang empuk, di rumah Nabi tidak ada fasilitas dan alat-alat rumah tangga yang bagus-bagus. Tidak ada. Tapi Nabi mengatakan rumahku surgaku. Artinya rumahku adalah penuh dengan asbab dan wasilah. Siapapun yang hadir di rumah tersebut, dia akan menjadi ahli surga. Apa yang menjadi ahli surga wasilahnya? Bahannya satu adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu Allah. Rumah Nabi itu rumah ilmu. Siapa yang ingin menjadikan rumahnya adalah surga baginya, surga bagi anak cucunya, jadikanlah rumah itu rumah ilmu. Ajarkan ilmu Allah kepada anak-anak kita. Contohkan amal soleh, bawa tahajud, kali-kali berjamaah, sering baca Quran, contohi oleh orang tuanya. Bacakan sholawat di sana, ceramah-ceramah di sana, supaya diperdengarkan di rumah kita. Itulah rumah yang akan menjadi surga bagi ahli rumah tersebut, walaupun tidak ada fasilitas dan alat-alat rumah yang bagus. Walaupun tikarnya butut, walaupun pancinya butut, gitu kan? Walaupun gelasnya hanya dari batok, gitu kan? Tidak masalah. Tapi jikalau hadir di dalam rumah kita ilmu Allah, dan semua ahli rumah mengikuti cahaya ilmu Allah tersebut, ramai di dalam rumah dengan amal-amal yang menjadi wasilah manusia menjadi ahli surga karena amal soleh tersebut, maka rumah itu adalah surga bagi ahlinya. Faham? Faham? Alhamdulillah. Oleh sebab itulah kita, wahai wanita, kalau memilih suami yang soleh, yang kira-kira nanti, yang kira-kira nanti di rumah kita, dia akan menjadi wasilah dan faktor penyebab menjadikan rumah itu surga bagi kita. Amin. Bagaimana punya suami yang bisa memberikan ajaran agama, itu kan, yang memberikan tausiah dan nasihat-nasihat yang baik, yang memberikan contoh amal soleh, bukan suami yang tidak pernah sholat, tidak mau sholat, jarang sholat, tidak mengenal Quran, tidak mengenal sholawatan, bahkan anti. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya besar. Nanti rumahmu menjadi neraka bagimu. Rumah kita nanti menjadi neraka bagi ahli rumah kita. Na'udzubillah min dzalik.
Begitu pula wahai kaum laki-laki, jikalau memilih calon istri yang solehah, yang kira-kira nanti menjadi partner kita di dalam mewujudkan asbab-asbab dan wasilah-wasilah. Tuh, yang mana dengan wasilah-wasilah tersebut kita dan ahli rumah kita, anak cucu kita menjadi ahli surga semuanya. Amin. Walaupun kurang cantik tidak masalah. Walaupun ompong tidak masalah, kan? Walaupun hidung caket terus tidak masalah, walaupun zaman metik tekok, simeskok dan masalah, nggak masalah lah, gitu, nggak apa-apa. Ya, karena mencari yang sempurna lahir batinnya itu, aduh, susah sekali. Mau sampai kapan? Nanti mata kamu malah jadi bolor. Kenapa? Karena kerjaannya kamu cari-cari cewek yang cantik, sana kemari cari-cari cewek yang cantik. Gak jadi-jadi, kan? Gak jadi-jadi. Terus mau nunggu kapan? Kita akaran kerjaan. Ini akaran siapa? Mau kapan? Mana rumah? Ya, paham? Daik siang akalan kan? Jadi kedua kasep memuusan mah, kasep memuusan, gitu kan? Masuk cawanan pula, cawanan. Saya kapro kayaknya kekepan. Nikmati saja. Kalau dinikmati, masya Allah, enjoy. Tukang merokok musim hujan, lihat puntung di pinggir jalan. Terus. Lalu dia ambil diam-diam, dia rasakan, ternyata enak. Jikalau hatinya bersyukur, dia akan menemukan keindahan. Ya, bersyukur, menerima nikmat, alhamdulillah, disyukuri. Kuntung urut. Tilas tapi raos ya. Ini namanya tilas tapi raos. Kartos itu. Kartos itu milih boleh, tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan ini bahaya. Gitu. Kartos, kita bisi naon cenah? Akaran. Bisi bulukan. Kayak bau hapek sih. Kumaha tasok. Geus bau hapek gitu. Mending dimanfaatkeun, mending bau hapek. Ayo. Kemu ujang, kumaha ujang? Kumaha tah? Sok. Mending dimanfaatkeun. Ayo, mending bulukan. Oke, nanti banyak ini. Banyak apa? Jamur, banyak virus, ya. Masya Allah. Kartos, lebih baik cepat dimanfaatkan. Gitu. Jadi kade, awewe ya, kade. Wani-wani nolak asal laki nyai neng ai ade, jangan berani menolak keinginan suami. Namun sababna mending bulukan, mending kumaha manfaatkan. Nanti bulukan bau gila loba virus gitu. Kartos itu alhamdulillah. Bacakan doa untuk pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad
Muhammad alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a syamlakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur hukur wa ta'ah bijahi khairil bariyah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sirri asrul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.